Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus, jumpa lagi dengan saya Pendeta Adrian Otnel Kudubun. Kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan sebelum kita beristirahat di malam hari ini. Karena itu, sebelum kita baca dan renungkan firman Tuhan, saya mengajak kita untuk berdoa. Mari kita berdoa. Kami menaikkan ungkapan syukur dan terima kasih untuk perlindungan penjagaan-Mu yang kami rasakan dari pagi hingga malam hari ini ya Bapa. Dan sebelum kami istirahat di malam hari ini, kami hendak membaca dan merenungkan kembali sabda-Mu. Tolonglah kami agar kami bisa paham dan mengerti akan firman Tuhan. Dan biarlah firman Tuhan ini boleh menjadi penuntun pedoman langkah-langkah hidup kami. Mari Tuhan berbicaralah. Kami siap mendengarkan sabda-Mu. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, firman Tuhan yang menjadi perenungan kita pada malam hari ini terambil dari kitab Kejadian pasal 45 ayat 27 sampai 28. Saya akan membacakan bagi kita semua. Tetapi ketika mereka menyampaikan kepadanya segala perkataan yang diucapkan Yusuf, dan ketika dilihatnya kereta yang dikirim oleh Yusuf untuk menjemputnya, maka bangkitlah kembali semangat Yakub ayah mereka itu. Kata Yakub, "Cukuplah itu, anakku Yusuf masih hidup. Aku mau pergi melihatnya sebelum aku mati." Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih di dalam Yesus Kristus, 2 kali Yakub menerima kabar tentang Yusuf, anak yang paling dia sayangi, dari saudara-saudara Yusuf atau dari anak-anak Yakub yang lain. Kabar pertama Bapak Ibu adalah kabar bohong. Bapak Ibu pasti tahu. Pada waktu itu mereka mengatakan kepada Yakub bahwa Yusuf anak kesayangannya telah mati dimakan binatang buas. Jubah yang berlumuran darah adalah buktinya. Tetapi semuanya itu adalah rekayasa semata. Yusuf sebenarnya tidak mati dimakan binatang buas, tapi ia justru dijual oleh saudara-saudaranya sendiri kepada orang Ismail. Mereka menjual Yusuf untuk dijadikan budak di Mesir dengan harga 20 sikal perak. Darah pada jubah Yusuf bukanlah darahnya, melainkan darah kambing domba yang disembelih mereka. Mereka mencelupkan jubah Yusuf itu pada darah itu, lalu menunjukkannya kepada ayah mereka untuk meyakinkan kepada Yakub ayah mereka bahwa Yusuf benar-benar telah mati. Tapi sebagaimana tadi saya katakan, semua itu hanyalah berita bohong belaka. Dan karena berita bohong ini, Yakub yang mendengarkannya kemudian bersedih. Ia sangat berduka cita. Ia sangat kehilangan anak yang dia sayangi. Kalau kita membaca kitab Kejadian pasal 37 ayat 35 Bapak Ibu, kita menemukan di sana Yakub mengatakan, "Aku akan berkabung sampai aku turun mendapatkan anakku ke dalam dunia orang mati." Artinya Yakub amat sangat bersedih mendengar berita kematian Yusuf anak kesayangannya itu. Walaupun sebetulnya semuanya hanyalah berita bohong. Itu kabar yang pertama Bapak Ibu. Kabar yang diberikan oleh saudara-saudara Yusuf kepada Yakub ayah mereka. Kabar yang kedua Bapak Ibu Saudara adalah kabar yang diberitakan mereka kurang lebih 22 tahun kemudian setelah kabar pertama. Kabar itu adalah bacaan kita pada hari ini. Kabar itu adalah kabar dari mereka setelah mereka pulang dari negeri Mesir.
Tetapi kali ini Bapak Ibu, kabar itu bukanlah kabar bohong. Kabar itu adalah kabar yang benar. Kabar yang sungguh-sungguh terjadi. Agaknya kurang lebih 22 tahun berlalu, banyak hal telah membuat saudara-saudara Yusuf berubah. Mereka tidak lagi menyampaikan berita bohong, melainkan berita yang sesungguh-sungguhnya terjadi. Berita itu adalah berita tentang bahwa Yusuf masih hidup. Yusuf sebenarnya tidak mati. Ia masih hidup di negeri Mesir. Bahkan ia telah menjadi penguasa di Mesir. Dan mendengar berita ini, tentu Yakub tidak lekas percaya. Hatinya tetap dingin dan tidak dapat mempercayai akan apa yang telah dikatakan oleh anak-anaknya. Tetapi setelah saudara-saudara Yusuf atau anak-anak Yakub ini mengucapkan pesan Yusuf dan sekaligus menunjukkan kereta kuda yang dikirim Yusuf untuknya, akhirnya Yakub pun percaya juga. Dan karena berita benar ini, bangkitlah kembali semangat Yakub. Ia yang awalnya sudah kehilangan semangat sekarang begitu sangat bersemangat. Ia yang awalnya tinggal menunggu tutup usia, sekarang bangkit. Bahkan ia berkata, "Aku mau pergi melihatnya sebelum aku mati." Ia begitu sangat rindu sehingga ia bertekad untuk menjumpai Yusuf, anaknya di Mesir. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus, disinilah perbedaan kedua kabar tersebut. Kabar pertama tadi adalah kabar bohong. Kabar yang membawa kesedihan, kabar yang menyesatkan hati, kabar yang melemahkan semangat seseorang. Sedangkan kabar yang kedua adalah kabar yang benar. Kabar yang membawa kehidupan. Kabar yang membuat hati bersuka cita. Kabar yang membawa pengharapan. Kabar yang memberi semangat baru kepada seseorang. Dan jika ditanya kepada kita semua, di manakah posisi kita? Di manakah posisi Bapak, Ibu, Saudara, dan saya? Apakah kita sebagai pembawa kabar bohong atau pembawa kabar yang benar? Firman Tuhan di malam hari ini Bapak Ibu ingin menegaskan dan mengingatkan kita kembali. Tetap jadilah pembawa kabar yang benar dan bukan pembawa kabar yang bohong. Dunia ini sudah dipenuhi oleh media massa yang banyak memberitakan kabar kebohongan, kabar hoax. Jangan kita tiru itu Bapak Ibu. Tetapi sebaliknya, jadilah agen-agen pembawa kabar yang benar. Kabar yang membawa kebaikan bagi banyak orang. Kabar yang menghibur bagi mereka yang sedih. Kabar yang menguatkan bagi mereka yang berputus asa. Kabar yang mendorong optimisme bagi mereka yang kehilangan harapan dan semangat hidup. Kabar yang memberi kepastian keselamatan di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Disinilah peran kita, Bapak Ibu, sebagai orang percaya, sebagai garam dan terang dunia, dan sebagai saksi-saksi Kristus. Biarlah dalam pertolongan Roh Kudus kita dimampukan untuk bisa melakukan firman Tuhan yang kita dengar pada malam hari ini. Terpujilah Tuhan Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Kami menaikkan ungkapan syukur dan terima kasih kami kepadamu ya Tuhan. Karena firman-Mu mengingatkan kami kembali agar kami menjadi pembawa kabar yang benar, kabar baik bagi banyak orang. Bantulah kami dengan Roh Kudus-Mu agar firman Tuhan dapat kami lakukan di dalam kehidupan kami setiap hari. Di malam hari ini juga kami teringat untuk persidangan Sinode ke-21 yang akan dilaksanakan pada tanggal 26 sampai 31 Oktober 2021.
Tuhan berkati agar persidangan ini dapat berjalan dengan baik dan lancar. Dan kami dapat memilih fungsionaris majelis sinode yang baru. Dan biarlah mereka semua adalah orang-orang yang Tuhan kehendaki, yang Tuhan pilih untuk memimpin gereja Tuhan ini. Ya Bapa, kami juga teringat untuk negeri ini. Kiranya Tuhan tetap hadir memberkati agar negeri kami tercinta boleh melewati pergumulan pandemi COVID-19. Kami akan istirahat, beri kami istirahat yang baik, agar kami tidur dengan nyenyak, bangun dengan tubuh yang sehat, untuk menjalani aktivitas kami selanjutnya. Inilah doa kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Demikianlah night call kita, Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Salam kasih dari saya, Tuhan Yesus memberkati.